Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mub'utsu rahmatan lil 'alamin. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب علم فريضة على كل مسلم وقال أيضا من يرد الله به خيرا yufaqihu fiddin. Ikhwatal iman, para jemaah sekalian rahimahullah, luangkan sebentar waktu kita untuk berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW mengaparkan perkataan kepada para sahabatnya, kalau engkau melakukan perjalanan, maka mampirlah sejenak untuk berada di taman-taman surga. Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ma hiya riyadul jannah? Apa itu taman-taman surga? Qala hilaqatul dzikr. Itu halaqah dzikr, halaqatul ilm, ta'lim yang kita adakan. Inilah bagian dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Kata Rasulullah SAW, Mayyudillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diberikan dikehendaki Allah SWT menjadi orang yang baik, maka dia diberikan pemahaman dalam agama. Pemahaman dalam agama tidak datang begitu saja, tapi harus duduk, ta'allum, belajar, baru kita paham apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Ikhwatal iman, pada siang ini kita izinkan kita akan membahas tentang sebuah program hidup orang-orang yang beriman, ya, bagaimana mereka ingin mendapatkan as-sa'adah. Makanya tema kita pada siang hari ini adalah miftah as-sa'adah. Miftah artinya kunci, as-sa'adah kebahagiaan. Wajib kita seorang beriman ketika kita berada di dunia ini, bagaimana untuk menemukan kebahagiaan itu. Kebahagiaan seseorang tidak bisa kita ukur dari hartanya, dari pangkatnya, atau jabatannya, atau statusnya, tidak. Orang-orang yang beriman, dia akan mencari kebahagiaan yang hakiki yang Allah berikan. Oleh itu ya Allah, mari kita dengarkan taujih Rabbani, taujih dari Allah Tabaraka Ta'ala yang disampaikan dalam firman-firman-Nya. Kita lihat, yang pertama mari kita lihat Surah Al-Baqarah ayat 25, surat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kata kunci kepada kita, kunci kebahagiaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا
sampaikan kabar gembira ya Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi dia adalah surga. Kata kunci yang Allah berikan kepada kita untuk menemukan kebahagiaan yang hakiki adalah iman dan amal saleh. Ya, sedangkan tempat as-sa'adah, tempat kebahagiaan orang yang beriman itu al-jannah, bukan di dunia. Oke, itu suatu ketika Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya, ya Syekh, kapan kita bisa istirahat? Kapan kita bisa menemukan kebahagiaan? Kata beliau, ketika Anda sudah melangkahkan kaki pertama Anda ke surga, baru Anda menemukan kebahagiaan. Baru Anda bisa istirahat. Alhamdulillah, orang-orang yang beriman di dunia ini tidak pernah istirahat dalam beriman dan beramal saleh. Terus beramal. Tapi ingat kata kunci yang Allah berikan kepada kita, ya, di surat ini, amanu wa amilus shalihat. Jadilah Anda orang-orang yang beriman dan jadilah orang-orang yang selalu beramal saleh. Iman dan amal saleh miftah as-sa'adah, kunci kebahagiaan orang. Nggak usah cari-cari yang lain. Selama kita beriman, selama kita beramal saleh, insya Allah kita akan menemukan kebahagiaan itu. Lalu kita bertanya, iman yang seperti apa yang dijanjikan SWT? Amal yang seperti apa yang dimaukan oleh SWT? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan kepada kita dalam surah Al-An'am ayat 70, 87 kembali. Ya, kita lihat nanti bunyinya seperti ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka itu dengan kezaliman. Yang dimaksud di sini, iman nggak boleh bercampur dengan kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, yang mendapatkan jaminan aman, dan mendapatkan selalu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena iman dan kesyirikan tidak akan pernah bercampur, tidak akan pernah bisa bercampur sedikit. Seperti air dengan minyak tidak akan pernah bersatu. Tauhid, syirik, inilah gambaran yang seharusnya kita cermati. Oleh itu Allah, ini yang diinginkan sementara iman yang 100%, iman yang murni. Lalu yang kedua, amal yang seperti apa yang diinginkan oleh sementara? Amal yang sesuai dengan yang beliau syariatkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah SWT mengatakan kepada kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan di antara kalian untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Jadi yang menyuruh SWT ahsanu amala, amal yang terbaik, amal soleh yang terbaik. Seperti apa? Fudail Iyad menjelaskan ayat ini. Yang dimaksud ahsanu amala itu wajib memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlasu niat, ya, ikhlas murni niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, waswab, benar amalnya itu. Artinya amal itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diinginkan SWT. Baru kita menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Oleh itu Allah, periksa iman kita, periksa amal saleh kita. Apakah iman saya masih bercampur dengan kesyirikan? Oh, di samping kita minta sama SWT, satu sisi ketika kita kejepit masih
doyan ke dukun atau bikin sesajen atau bikin melapor ke mbah siaan sebagainya. Ikhwan Allah, periksa iman kita. Ini yang diinginkan SWT kepada kita. Makanya Allah SWT mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT murni, mukhlisi, murni, tidak ada campur sedikit pun dalam agama yang hanif ini, halus. Allah. Oleh itu, pintu kunci pertama yang seharusnya kita miliki, jadikan diri kita orang yang selalu beriman. Jangan sampai batal iman kita. Kalau sudah batal iman, kembali lagi. Makanya Allah mengatakan, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufra. Ya. Sesungguhnya orang yang beriman, pertama dia beriman, lalu kafir, murtad. Kemudian beriman lagi, murtad lagi, sampai 3 kali. Yang keempat kali Allah tidak terima pengakuannya. Makanya Allah, iman ini penting kita pelihara. Oleh itu Allah, jadi iman ini merupakan pokok pertama, kunci yang pertama yang wajib kita pegang selama hidup ini. Jangan kita korbankan iman kita masalah dunia. Ya, masalah kita menangkap atau mencari jabatan sebagainya. Jangan buang iman kita. Tetap iman kita juga. Kita bekerja, iman tetap di bawah. Makanya apa yang Allah dalam surat At-Taghabun Allah menyatakan, huwallazi khalaqakum. Dia yang menciptakan kalian, faminkum mu'min, ya faminkum mu'min wa minkum kafir. Dia yang menciptakan kalian Allah, ya, ada di antara kalian diciptakan dalam kondisi yang beriman, ada yang diciptakan orang jadi orang kafir. Ya, ini apa namanya, kehendak Allah SWT. Makanya yang Allah di dalam hidup kita dunia ini, wahadainahun najdain. Allah berikan 2 jalan kepada kita, jalan iman, jalan kufur. Silakan pilih. Tapi resikonya masing-masing sudah ada. Kalau orang yang beriman, dia akan berada dalam agaris aman dari dunia sampai akhir. Ini syarat yang kabar gembira dari Allah SWT, kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan maka sa'adah, tempat kebahagiaan orang yang beriman itu adalah al-jannah, jannah. Oleh itu motivasi kita orang beriman ini untuk beramal, ya untuk mendapatkan surga. Bukankah setiap saat kita mohon sama Allah, Allahumma inni as'aluka jannah, ya Allah aku mohon kepadamu surga. Surga ini ya Allah SWT. Makanya wajib kita minta sama Allah SWT. Kenapa? Karena ini tujuan orientasi orang yang beriman, jannah Allah SWT. Ikutlah Allah. Yang kedua, kunci kebahagiaan atau miftah sa'adah, kunci kebahagiaan seorang yang itu adalah ketika dia beriman, beramal, lalu dia memiliki sifat namanya istiqamah. Apa itu istiqamah? Konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Ya, bisa jadi orang saat ini bisa membuka Al-Quran, rajin bersolat berjamaah, rajin sedekah, bulan panennya amal soleh. Tapi pas Ramadan, ya, apakah mereka istiqamah dalam ketaatan, atau dia menjadikan Ramadan ini sebagai Tuhan dia? Makanya kunu rabbaniyin, walakin kunu rabbaniyin, jadilah engkau adalah rabbani, orang-orang yang diri Allah SWT. Jangan engkau jadikan diri anda sebagai penyembah Ramadan. Bagaimana penyembah Ramadan? Kalau dia baca Quran cuma kalau datang bulan Ramadan. Khatam Quran kebanyakan terjadi oleh kaum muslimin saat ini bulan Ramadan. Di Ramadan, nah khatam itu, gitu ya. Sekarang udah berapa juznya? Seharusnya ini udah hari yang berapa puasa kita? Ke-13 ya? Ke-13 berarti udah masuk juz 13 seharusnya. Makanya
ukuran para ulama, ya kata para ulama, ukuran standarisasi dari orang yang beriman itu enggak termasuk orang yang lalai adalah ketika dia mengkhatamkan Al-Quran sebulan sekali. Itu minimal. Ini kalau sebulan nggak khatam, nah orang apa kita? Sebulan saja dikategorikan oleh para ulama lalai. Gitu ya. Allah Akbar. Makanya datang Ramadan adalah bulan kembali kepada bersama dengan Al-Quran. Ini dari buah iman dan amal saleh. Iman kita. Makanya ketika kita baca Al-Quran itu udah motor penggeraknya iman. Makanya kita Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i rahimahullah, ia dicatat para ulama bagaimana Imam Syafi'i ini antusias besar sekali ketika sudah datang mengawali Ramadan, ya malam pertama Ramadan, siap dia sudah buka lembaran mushaf Al-Quran. Ya, bahkan dalam sehari semalam itu bisa 2 kali khatam Al-Quran. Allahu Akbar. Ya, berarti kalau sebulan dicatat oleh para ulama itu ternyata Imam Syafi'i itu khatam Al-Quran berapa? 60 kali khatam Al-Quran. Allahu Akbar. Kita ini enggak kelakuan. Ya. Ya. Udah datang Ramadan enggak kelakuan. Waduh. Kapan Anda khatamnya Al-Quran? Gitu ya. Makanya Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya artinya orang yang beriman ketika datang Ramadan bulannya untuk bisa bersahabat dengan Al-Quran. Nah, orang yang bisa untuk berinteraksi terus dengan Al-Quran, orang istiqamah. Orang istiqamah. Makanya istiqamah ini ia gak bisa dikaitkan dengan kemaksiatan, tapi istiqamah ini dikaitkan dengan ketaatan. Ya, kalau mungkin ada orang, Ustaz, ada orang judi, dia istiqomah judi, Ustaz. Istiqomah, istiqomah dibawakan ke judi. Allah, salah. Makanya istiqomah ini miliknya orang-orang yang beriman. Miliknya orang beriman mempunyai sifat istiqomah. Istiqomah ini ya tak bisa dikaitkan dengan maksiat. Jangan digabungkan dengan maksiat. Kenapa? Karena perintah Allah, fasta'in kama umirta. Makanya Muhammad istiqomahlah Anda, karena istiqomah ini diperintahkan oleh Rabb Anda. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, berikan saya wasiat atau nasihat yang tidak akan saya tanyakan kepada orang lain kecuali kepada engkau saja ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah SWT, kemudian istiqomah Anda. Artinya untuk mentaati Allah wajib kita istiqomah, konsisten dengan itu. Makanya para ulama itu menjelaskan definisi istiqomah itu adalah konsisten dalam mentaati Allah, menjalankan perintah, tinggalkan selesai. Gitu ya. Selalu dia dalam kondisi apapun. Makanya ada orang yang istiqomah tidak pernah lepas dari air wudhunya, tidak lepas dari sholat berjamaahnya. Dia sesibuk apapun dia, pekerjaan apapun yang dikerjakan, sesibuk apapun dia, sholat berjamaah wudhu wajib, istiqomah, gitu ya. Sehari semalam dia membaca Al-Quran, ya, dia ada lupa berinfak dan sebagainya. Itu kenapa? Karena buah dari istiqomah itu kan, lahirlah amal soleh yang kuat ini, walaupun sedikit tapi berkesinambungan. Nah ini yang diinginkan Allah istiqomah. Makanya buah dari istiqomah ini, ya, dalam surat Fussilat ayat 30 Allah SWT mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah,
Mentauhidi Allah, ya, menjalankan ketaatan kepada Allah SWT ketika diambang sakaratul maut. Ya. Ketika diambang sakaratul maut, ketika mengakhiri hidupnya di dunia ini, Allah kasih kabar gembira. Nah, ini namanya miftah as-sa'adah, kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan yang seharusnya didambakan oleh orang beriman itu, ya, ketika dia ambang sakaratul maut, dia butuh pertolongan Allah SWT. Dia butuh kegembiraan, dia butuh berita gembira. Jangan ditakuti. Makanya ada orang yang fajir, orang kafir, fajir, maksiat, ahli maksiat, ketika dia ambang sakaratul maut, ya, dia datang malaikat pencabut nyawanya dengan dahsyat sekali. Makanya dalam surat namanya surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Ada, ya, malaikat pencabut nyawa dengan lembut. Ada malaikat pencabut nyawa dengan keras, dahsyat sekali. Ya, sampai-sampai apa namanya? Kalau orang beriman itu, ya, malaikat maut itu mencabut nyawanya seperti air yang dituangkan dari teko. Di mulut teko itu, nah keluarlah roh orang beriman. Seperti itulah rohnya orang beriman. Lembut. Bahkan ketika datang, ya, ada berita gembira, ya, berita gembira, ya, ketika diaman sakaratul maut, sebelum rohnya mau dikeluar itu, ya, berita gembira malaikat maut, malaikat yang membawa kabar gembira, dia mengatakan, Allah takhafu, jangan engkau takut, jangan engkau pernah bersedih, wala tahzan, dan wabashir, dan bergembiralah anda dengan surga yang telah dijanjikan untuk anda. Artinya ya Allah, ini penting bagi kita. Seharusnya kita, makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berdoa sama Allah, Allah warzuqni istiqamah, Allah warzuqni istiqamah, ya Allah berikan aku rezeki istiqamah. Kenapa? Karena orang istiqamah pasti diberikan gembira, diberikan gembira gembira ketika diambang sakaratul maut. Luar biasa. Nah, ini penting. Ini kata kunci, ya, miftah, kunci untuk menemukan husnul khatimah, untuk menemukan as-sa'adah, istiqamah, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dalam surat Yasin, ya, dalam surah Yasin ayat 11 Allah mengatakan, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya tiada lain engkau memberi peringatan kepada orang yang mengikuti al-dzikr, mengikuti Al-Quran, dan takut kepada Ar-Rahman dalam keadaan ghaib, dalam keadaan sepi. Kata Allah SWT, maka berilah kabar gembira kepadanya dengan ampun Allah dan pahala yang mulia. Kata kunci miftah sa'adah, kuncinya ikuti Al-Quran, pedoman diri kita. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita, terus ikuti perintah larangan itu, ikuti saran Allah, ikuti Allah SWT. Insya Allah kita akan menemukan, pertama, kita dapat ampun Allah SWT. Yang kedua, dapat pahala yang mulia, yang besar. Jangan. Makanya tugasnya Rasulullah SAW menyampaikan, memberikan peringatan, memberikan kabar gembira, tabsyir, benar. Ya, fungsinya Rasulullah SAW itu diutus dalam basyir wa nadhir, memberikan kabar gembira kepada orang beriman dan memberikan peringatan kepada orang yang kafir. Berita gembira bagi orang beriman apa? Ampunan, pahala besar. Peringatan bagi orang yang kafir apa? Supaya dia nanti akan ada ancaman. Kalau dia tidak berhenti dengan kekafirannya, dia diancam dengan neraka Allah SWT. Nah, berarti apa? Ini kata kunci. Ikuti Al-Quran. Orang-orang yang ikuti petunjuk Allah SWT tidak akan pernah mengalami kesesatan, tidak akan pernah jumut, tidak akan pernah buntu jalan ini. Kenapa? Karena semua yang Allah atur, ya, yang Allah berikan kepada makhluknya sudah tertera dalam Al-Quran.
bukan sumber ilmu kita. Jangan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ikhwanullah, kembalilah ke Al-Quran, baca Al-Quran. Ketika Anda mengalami pusing atau urusan jelimet, baca Quran, baca petunjuknya. Masalah keluarga, baca petunjuk Al-Quran. Warisan, ya. Ada dua muamalah yang tuntas Allah terangkan dalam Al-Quran, yang seharusnya kita wajib ketahui. Masalah warisan tuntas, surat An-Nisa ayat 11 sampai 14 tuntas. Tentang hutang-hutang muamalah tuntas, ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 292. Tuntas, selesai. Artinya ini berarti pasti manusia itu mengalami dua masalah ini, tentang warisan dan tentang muamalah hutang-hutang. Makanya ini biasanya kalau orang-orang yang sering muamalah, ya perbankan atau ya kehidupan manusia, wajib dia pelajari dua perkara ini. Dua yang model ini dua aturan ini. Tentang warisan, baca surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 11 sampai 14. Nanti ya, bahasa ini ke sekarang. Ya. Yang berikutnya tentang muamalah, baca surat Al-Baqarah ayat yang terpanjang di Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 282. Ya, apa? Belum. Dari dulu belum hafal ya, insyaallah. Nah, berikutnya di samping kita mengikuti Al-Quran, wa khasyar rahman bil ghaib, mereka takut kepada Ar-Rahman dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Allah, boleh jadi Tuhan bos kita tidak tahu. Kita mengambil sesuatu, tapi Allah yang melihat dan mengetahui, menyaksikan perbuatan kita. Boleh saja orang tua kita tidak tahu, kita mengambil haknya, tapi Allah yang Maha tahu. Ya, makanya orang beriman selalu ingat Allah SWT di mana saja, selalu bertakwa kepada Allah SWT di mana saja dia berada, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, baik di masjid ataupun di luar masjid. Ini kenapa? Karena orang beriman itu selalu di bawah Allah SWT, selalu dipantau Allah SWT. Makanya dia mempunyai sifat muraqabatullah, selalu dipantau oleh Allah SWT. Nah, Allah dapat kita simpulkan pada siang ini, Allah, yang pertama, kunci kebahagiaan seseorang itu adalah ketika dia menjaga imannya. Yang kedua, ketika dia menjaga amal-amal solehnya. Yang ketiga adalah dia istiqamah, konsisten berlaku kebenaran untuk mentaati Allah itu. Dan yang keempat adalah selalu ikutilah petunjuk yang jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan selalu dirikilah muraqabatullah. Ini 5. Ya, di antara ini masih banyak sebetulnya. Ya, karena waktu terbatas. Semoga apa yang kita sampaikan pada siang ini menjadi ilmu untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah, waktu kita tidak lama di dunia ini. Sebentar saja. Tahu-tahu kita sudah 13 hari berpuasa. Allah, begitu cepatnya waktu. Modal yang Allah berikan kepada kita umur kita tidak panjang, terbatas. Oleh itu Allah 10 terakhir Rasulullah SAW biasanya dia lagi puncak-puncaknya beribadah, puncak-puncaknya dengan amal soleh. Ya, makanya maksimalkan 10 terakhir Ramadan untuk apa? Untuk investasi amal soleh yang paling besar. Ya, Allah sediakan 10 terakhir nanti malam istimewa. Biasanya kalau suasana itu 10 terakhir itu malam 21 itu Rasulullah sudah masuk masjid. Rasulullah masuk masjid, enggak keluar lagi. Kapan keluarnya Rasulullah? Malam takbir keluar. Allah Akbar. Kalau kita keluar masjid, enggak masuk lagi. Nah, itulah kita. Iya, benar kan? Biasanya kalau 10 terakhir itu banyak keluarnya daripada dalamnya.
Iya, ya apalagi sudah siap-siap apa? Ada yang mudik dan sebagainya, bersiap pada untuk tes amal soleh. Makanya Allah ini maksimal modal kita usia kita itu sudah dicatat 60 sampai 70 tahun itu kalau lebih nggak banyak atau sama-sama sedikit. Nah kalau umur antum sudah ada yang 50 tahun, 10 tahun lagi, iya nggak lama lagi. Iya makanya Allah modal kita. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya pasti manusia dalam kondisi dalam kerugian setiap saat. Illal ladzina, kecuali orang yang pertahankan imannya, kecuali orang yang pertahankan amal solehnya. Makanya Allah di akhir zaman ini pesan Rasulullah apa? Balidu bil a'mal fitan. Bersegeralah Anda untuk melakukan amal soleh sebelum datang fitnah yang dahsyat yang menghancurkan kalian. Fitnah itu seperti malam gelap gulita yang sudah malam gelap pekat. Saking dahsyatnya itu, ketika paginya orang beriman, sorenya sudah kafir. Ketika sorenya sudah sedang beriman, paginya sudah jadi orang kafir. Kenapa? Karena saking dahsyatnya dia mengorbankan agamanya untuk dunianya yang secuil. Dia korbankan sholatnya demi ya kerjanya yang sibuk-sibuk, ya. Dia korbankan sholat berjamaahnya demi masih panjang sholatnya atau masih panjang waktu sholat. Dia korbankan sholat berjamaahnya demi untuk dunia. Makanya orang beriman cerdas banget. Kenapa? Karena umurnya nggak lama di dunia ini. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kepada kita kunci-kunci kebahagiaan itu, dan bisa kalau kita sudah memiliki kunci kebahagiaan, kita akan menemukan namanya makan sa'adah, tempat kebahagiaan yang tinggi, yaitu jannah Allah SWT. Baru kita bisa istirahat. Allah, ini yang sudah yang kita sampaikan pada siang ini. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan tadi. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau bertanya? Cukup? Silakan saya. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan istiqomah yang tadi, ada nggak kiat-kiat agar kita bisa selalu istiqomah? Itu aja. Ya, kiat-kiat untuk supaya kita bisa istiqomah. Yang pertama, salah ulama adalah selalu hadiri taklim. Kenapa? Ini menjaga ya kajian, mengikuti halaqatul ilm. Yang kedua, hendaklah Anda bersahabat dengan orang-orang saleh. Cari teman, ya. Kenapa? Karena modal, ya. Salah seseorang itu apa? Seseorang itu tergantung agama seseorang itu tergantung dengan siapa dia berteman. Kalau dia bertemu dengan orang saleh, insya Allah dia akan terjaga. Sebaliknya dia kalau berteman dengan ahli juri, ya orang yang nggak pernah sholat, dia berteman, dikhawatirkan dia akan kena. Ya, ini kiat yang kedua. Sebetulnya cukup 3 kiat ini yang kita lakukan. Yang ketiga adalah selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tanpa bantuan Allah kita tidak bisa istiqomah. Doanya Rasulullah sudah mengajarkan, dan Allah pun sudah menjaga, sudah mengajarkan doanya. Doa dalam surah Al-Imran ayat 8 Allah mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu Allah nuntut kita doa. Apa artinya? Wahai Tuhan kami, jangan Engkau condongkan hati kami ya Allah kepada kesesatan setelah Engkau beri hidayah kepada kami, dan karuniakan kepada kami rahmat-Mu ya Allah, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat. Itu doa. Rasulullah SAW itu berdoa, tidak pernah berhenti Rasulullah berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati hamba dalam agama-Mu ya Allah. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati hamba untuk mentaati ya Allah. Istiqomah. Ya,
Nah, ini kiat, di antara kiatnya 3 perkara ini bisa kita lakukan insyaallah. Insyaallah hadir selalu ta'lim, ada kesempatan ta'lim ikut. Yang kedua, cari teman-teman. Ya, siapa yang seharusnya jadi teman? Kenapa? Teman ini nanti kalau kita temannya rajin sholat berjamaah selama bersama dia, nanti dia akan berikan syafaat juga. Ya, ya Allah, mana teman saya dulu, gitu ya? Kok nggak kelihatan di surga? Ya Allah, selamatkan dia. Syafaat orang beriman akan berlaku nanti di akhirat nanti, ketika temannya sahabat dulu nggak pernah, ia selama di dunia dia rajin berjamaah, ya bergandeng beramal soleh gitu ya, di akhirat nggak dapat dia surga. Makanya Allah, saya berharap sama antum semua, kalau seandainya antum sudah berada di surga nanti, nggak mendapati anak, tolong doakan sama Allah SWT untuk supaya bisa bersama antum di surga nanti insyaallah. Gitu ya, doakan. Nantinya doa selalu. Baik, coba. Yang lain? Ya, silakan. Ustaz, ada pertanyaan dari teman kita ya. Baca ya. Ya, Ustaz. Teman saya menanyakan ini kemungkinan mertuanya sudah meninggal, terus punya anak 3 perempuan semua. Nah, Mertuanya meninggal. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Iya. Laki-laki. Punya anak 3 perempuan semua. Perempuan semua. Terus masih punya adik kandung laki-laki. Iya. Terus beliau menuliskan wasiat, hartanya itu akan diwasiatkan ke adik iparnya, ke adik istrinya, bukan ke ahli warisnya. Bagaimana itu hukumnya wasiat itu? Apakah harus dijalankan? Terus pembagian warisnya itu ahli waris bukankah itu harusnya dapat gitu? Ya. Nah, jadi ini untuk ini agak panjang sebetulnya. Tapi lebih bagusnya nanti dengannya, tolong silakan baca. Jadi saran saya baca surat An-Nisa dari ayat 11 sampai ayat 14. Ya, insyaallah. Itu nanti situ 2 wasiat itu setelah dibayar hutang atau setelah ditunaikan wasiat baru diterima harta warisan. Itu diterangkan situ. Ya, silakan nanti insyaallah. Itu gampang nanti. Ya, baik. Jadi kalau saya itu bukan ahli fikih, tapi cuma saya kunci-kunci itu menambah itu ada. Nah itu aja ya. Baik. Ya Allah, baik. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Baik. Karenanya sudah paham semua. Alhamdulillah. Semoga dia dan kita ini tanda paham kita insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tanda bahagia kita ketika berada di rumah Allah, masjid, halaqah ilmu, salat berjamaah, ini mas sekali. Apalagi di bulan Ramadan kita salat berjamaah seperti ini, ya. Makanya dawamkan ini kebiasaan, ya, jangan sampai putus kita tetap berjamaah, salat berjamaah, insyaallah. Baik, demikian mari kita akhiri pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.